Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dimanapun berada. Kita berjumpa kembali dalam Renungan Harian Logos di channel YouTube HKBP Limo. Pagi ini Jumat 24 Juni 2022. Firman Tuhan yang menjadi renungan pagi ini yang tertulis dalam Matius 5 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakan, melainkan untuk menggenapinya. Judul nas kita pagi ini, aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kalau kita ditanya, apakah hukum itu perlu? Apakah hukum itu penting? Tentu jawab kita adalah penting. Kalau tidak ada hukum, kita hidup sesuka hati, kita bebas melakukan apa yang kita mau. Walaupun kita lakukan itu tidak benar dan merugikan orang lain. Untuk itu perlu hukum untuk mengatur hidup kita agar tidak melakukan perbuatan sesuka hati kita atau melakukan hal-hal yang merugikan orang lain. Bapak Ibu yang terkasih, nas kita pagi ini tentang hukum Taurat. Hukum Taurat membimbing kita dan menunjukkan kepada kita apa yang disukai Allah dan apa yang tidak disukai Allah. Apa yang bisa kita lakukan dan apa yang tidak bisa kita lakukan. Hukum Taurat diberikan Allah kepada bangsa Israel melalui Musa dalam 10 hukum Taurat. Hukum Taurat pertama sampai dengan keempat, kita disuruh untuk mengasihi Allah, yaitu hubungan vertikal. Dan hukum Taurat yang kelima sampai dengan ke-10, kita disuruh untuk mengasihi sesama manusia, yaitu hubungan horizontal. Mengasihi Allah dan mengasihi sesama, inilah yang diperintahkan Allah untuk kita lakukan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita lihat nats kita hari ini, yaitu di ayat 17a. Demikian firman-Nya. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Nats ini menunjukkan sebuah peringatan bahwa ada sebuah kebenaran yang ditentang oleh pihak tertentu dan mencoba untuk mempersalahkan kebenaran tersebut. Yesus sedang memperingatkan para murid-muridnya dan pendengarnya bahwa mereka harus waspada karena ada kemungkinan orang-orang yang berprasangka buruk terhadap kedatangan Yesus ke dunia ini, yaitu untuk mengajarkan ajaran baru dan beranggapan bahwa Yesus berbeda pengajarannya dengan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Bapak Ibu yang terkasih, sesuai dengan judul kita pagi ini, yaitu aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan menggenapinya. Ini tertulis di ayat 17b. Hal ini menjelaskan bahwa tidak ada yang dapat menyangkal apa yang sudah ditetapkan olehnya. Secara tidak langsung Yesus menyampaikan bahwa dirinya adalah pribadi yang berintegritas. Nats ini merupakan bukti bahwa apa yang sudah tertulis dalam perjanjian lama tidak akan berlalu dan pasti akan digenapi oleh Yesus Kristus. Dengan jelas Yesus menjawab tuduhan ini bahwa Dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus
memandang positif hukum Taurat karena dalamnya tersirat ajaran mendasar tentang kasih. Dia tidak hanya mengajarkan yang benar dan baik sesuai dengan hukum Taurat, namun Yesus sendiri melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Yesus dengan tegas mengatakan bahwa hukum Taurat itu baik karena mengarahkan manusia kepada Allah dan menjalin hubungan kasih sesama manusia. Bagi Yesus, jika orang Yahudi melakukan hukum Taurat dengan setia, ia akan mendapatkan kebahagiaan surgawi. Bahkan Yesus mengatakan bahwa ia akan menggenapinya bukan untuk menghilangkan apa yang sudah ada. Nats ini dapat kita baca dalam ayat 19, Matius 5 ayat 18. Matius 5 ayat 18. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Bapak Ibu yang terkasih, yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada 3 hal yang bisa kita pelajari dalam nats ini. Yang pertama, ajaran Yesus ini membantu kita dalam menghidupi berbagai aturan dalam hidup keagamaan. Dalam gereja khususnya HKBP, ada berbagai aturan untuk membantu kita agar dapat beribadah dengan baik dan bahkan membantu kita mencapai kesucian. Yang kedua, Yesus dan hukum Taurat merupakan 2 sisi mata uang yang tidak dapat dipisahkan. Yesus jalan keselamatan, sedangkan hukum Taurat adalah petunjuk untuk mendapatkan keselamatan. Petunjuk tanpa jalan, kita tidak akan sampai ke tujuan. Sebaliknya, jalan tanpa petunjuk membuat kita tersesat. Yang ketiga, hukum Taurat adalah teori keselamatan yang membutuhkan cara untuk melakukannya. Dapat kita gambarkan seperti seorang ibu yang membuat roti. Hukum Taurat kita gambarkan bahan-bahan rotinya, sedangkan Yesus petunjuk cara membuatnya. Seberapa banyak dan mahalnya pun bahan-bahan untuk membuat roti tersebut, tidak akan berhasil menjadi roti yang sempurna kalau kita tidak tahu cara mengolahnya, membuatnya. Sama seperti hukum Taurat, merupakan hukum yang sempurna karena langsung diberikan Tuhan kepada Musa. Tetapi tidak ada gunanya kalau tidak tahu cara melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Orang Yahudi, Saduki, Farisi, bahkan ahli-ahli Taurat disesatkan oleh Taurat itu sendiri karena mereka tidak tahu bagaimana cara memperlakukannya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apakah yang dapat kita kutip dari firman Tuhan pada hari ini? Yang perlu kita lakukan adalah dengan menaati hukum Taurat dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bukan seperti orang Farisi yang hanya mengetahui tentang hukum Taurat namun tidak melakukannya. Demikian firman Tuhan hari ini. Marilah kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas berkat-Mu yang memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, dan pengharapan. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu hari ini, di mana Tuhan menyapa hidup kami agar taat akan hukum-Mu. Tuhan, kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Tuhan firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu ya Tuhan menyejukkan jiwa kami
menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati hidup kami ya Tuhan, agar kami berkesempatan untuk mendengarkan firman-Mu kembali. Berkati jemaat-Mu di setiap saat, di setiap tempat, dan di setiap kondisi kehidupan mereka, agar mereka selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu. Ajarlah kami ya Tuhan untuk mengenal dan mengerti akan firman-Mu, dan bimbinglah kami ya Tuhan, agar kami selalu hidup dalam kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa dan kesalahan kami, agar kami layak menerima berkat-berkat dari Tuhan, agar kami layak memuji dan memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa yang kami sampaikan melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.